dalam setiap konflik dalam rumah tangga. Sekali lagi pasti ada kontribusi dari keduanya. Gak mungkin hanya kesalahan suami saja, gak mungkin hanya kesalahan istri saja, pasti ada kontribusi dari keduanya. Contoh nih, kita gak mau nemenin pasangan kita. Ketika pasangan kita bilang temenin aku yuk keluar kota atau ada acara pernikahan. Kadang-kadang istri males ya. Aku di rumah aja deh, kasihan anak-anak gitu ya. Pergi sendiri aja gitu ya. Gitu. Nah, karena suami dibiasakan pergi sendiri, ya nggak heran gampang digoda orang lain kan. Apalagi kalau ke pesta tuh, Feb. Yang pergi ke pesta itu dandan maksimal. Wow. Pelayanan deh di gereja kayak suamiku gitu kan. Tahu dong orang udah kalau ke gereja tuh kayak gimana? Udah wangi, keren, cantik. Terus udah gitu pakai rok mini, duduk paling depan, angkat kaki. Sedap banget tuh kan. Mulus-mulus mulus-mulus lagi. Pulang ke rumah, bleketek gitu. So black gitu aku gitu kan. Pulang dari pedalaman gosong-gosong gitu kan. Kaki buduk-buduk gitu kan, digigitin nyamuk. Iya, ages-ages gigit kanan kiri. Suamiku di gereja cewek putih-putih angkat kaki mulus gitu kan. Nah, makanya ada kontribusi dari keduanya. Jadi istri juga harus merawat diri gitu ya. Terus kemudian betul. Lah masalah apa lagi nih selain gak mau nemenin pasangan? Gak mau ngalah untuk tinggal bersama. Jadi satu kali ada temen, dia bilang dia merasa panggilan dia tuh di Indonesia. Sedangkan suaminya tuh punya pelayanan di Australia gitu. Teman kami. Akhirnya mereka pisah. Istrinya bawa anaknya pulang, suaminya di Australia. Lama gitu pisah. Nah, firman Tuhan kan bilang, rumah tangga yang terpecah-pecah tidak akan bertahan. Akhirnya lama-lama yang terjadi adalah si suami udah punya cewek lagi gitu. Anaknya di Australia. Karena seorang pria kan, kata firman Tuhan, tidak baik sendirian. Makanya Hawa diciptakan sama Tuhan. Karena sebelum Hawa diciptakan, Tuhan tuh bilang melihat Adam tidak baik seorang laki-laki sendirian. Jadi laki-laki tuh gak boleh sendirian ibu-ibu. Gak tahan mereka. Ya gak tahan bertarak. Kemudian pernikahan tuh isunya apa lagi? Gak menghargai pasangan. Kita lihat ya secara real ya. Suamiku misalnya gitu, seorang hamba Tuhan. Masih muda, ganteng, gagah, keren gitu ya. Di luar sana banyak perempuan-perempuan muda tuh yang suka naksir gitu ya. Nah mungkin greget gitu ya. Karena aku tahu mereka banyak kirim chat gitu di Facebook, message gitu ya. Bang ada di mana bang dan di lain sebagainya. Serius gitu. Di WhatsApp juga ada ya? Iya suamiku, nggak tahu deh kalau WhatsAppnya aku cek nggak ada sih. Jadi aku cek loh. Kemudian nah apa yang aku mau sampaikan, seringkali tuh kita di rumah ngelihat dia sebagai sosok yang biasa aja gitu, nggak keren, nggak apa gitu. Tapi di luar sana orang ngeliatnya keren. Nah kadang-kadang kita kurang menghargai pasangan kita, padahal di luar sana banyak orang menghargai. Nah ini yang terjadi kemudian dalam pernikahan pasangan kita jadi kepincut sama orang lain karena ada di luar sana orang-orang yang menghargai mereka. Nah di rumah tangga itu penting nilai penghargaan tuh nggak boleh hilang. Harus saling menghargai gitu. Meskipun tentu dengan kedekatan hubungan nilai toleransi itu menipis. Ya suami istri udah gak tau malu dong. Tapi nilai penghargaan harus ada. Kita harus bersyukur buat pasangan kita gitu. Harus ingetin diri kita sendiri betapa berharganya pasangan kita gitu. Nah ada juga masalah dalam rumah tangga tuh gak ngerti prioritas. Ketika punya waktu luang pulang kerja gitu contohnya. Gak langsung pulang tuh. Gak makan malam sama keluarga. Makan malam sama sama teman-teman gitu. Dan udah gitu sampai rumah istri udah tidur, anak-anak udah tidur. Nggak ngerti prioritas. Ada juga istri-istri yang bukannya ngurusin rumah, malah arisan, nongkrong sama teman-teman, pergi liburan keluar kota, ke Bali, ke Eropa, suaminya ditinggal di rumah. Nah, ingat laki-laki tuh nggak baik sendirian aja kata Tuhan. Kemudian dalam pernikahan itu nggak melayani kebutuhan pasangan secara psikis maupun biologis ya. Kalau psikis kan kita butuh teman ngobrol, kita pengen cerita, tukar pikiran. Nah kalau biologis tentu kayak kebutuhan seks gitu. Nah seringkali alasan ini yang dipakai ya. Abis di rumah gue nggak dicukupin gitu. Akhirnya gue jajan di luar, nggak boleh ya. Dalam firman Tuhan semua itu percabulan gitu. Nah kemudian juga tidak mengurus rumah tangga dengan baik. Satu kali aku dengar seorang pria, seorang pengusaha dia cerita ke aku, istrinya itu nggak pernah ngurusin dia, nggak pernah bikinin kopi, nggak pernah siapin sarapan, bahkan bangunnya siang.
cakep sih, tapi nggak ngurusin laki gitu. Akhirnya rumah tangganya berantakan. Sang suami ketemu perempuan lain yang lebih manis, Iya. lebih melayani. Nah, ini salah, tapi kita harusnya bisa menghindari ini terjadi. Yang berikutnya, konflik dalam rumah tangga disebabkan karena nggak menjaga perkataan, ya, Pokoknya marah-marah. marah-marah, ngomongnya kasar, saling melukai lah, ya. Terus nggak mendukung pasangan, nggak bisa ngasih semangat gitu, tapi malah menjatuhkan. Satu kali saya ketemu dengan pasangan suami istri. Suaminya lihat usaha kami waktu itu, dan suaminya bilang gini, oh Bu Eni, saya dari dulu pengen nih bikin kayak begini nih. Terus tiba-tiba istrinya langsung nyeletuk, alah kamu tuh nggak bisa lah gitu. Kaget saya, dan suaminya langsung bilang gini, kalau istri saya kayak Bu Heni saya pasti bisa. Intinya ya karena istri gua eloh jadi gua nggak bisa. Saking istrinya ngomong kayak begitu gitu. Saking meragukan. Menjatuhkan. Nah, jadi sebagai istri nih khususnya ya, yuk jaga perkataan, dukung suami kita, semangatin suami kita, apalagi di masa sulit seperti ini. Jangan malah bikin mereka down. Waktu awal-awal pandemi tuh, Feb, kan kami kehilangan income tuh. Iya. Tapi saya justru bilang sama suami saya gini, saya lebih senang kamu di rumah. Kenapa tuh? Karena selama bertahun-tahun kami sibuk pelayanan keliling dan suamiku jarang di rumah. Nah, tentu dengan dia di rumah kan nggak ada income, Iya. nggak ada undangan khotbah keluar. Iya. Tapi saya bilang saya nikmatin kok kamu di rumah. Gitu sebenarnya kita nggak ada income, tapi saya semangatin dia gitu. Saya seneng kok dengan dia ada di rumah gitu, dan akhirnya saya bantu dia untuk yuk kita nekat bikin ibadah online, streaming live gitu. Meskipun kacau tapi paling enggak kami belajar gitu. Dan sampai hari ini. Iya, sampai hari ini ada, sampai Impact Woman ada juga. Iya, sampai hari ini. betul. Nah, yang terakhir nih, konflik pasangan nih yang saya lihat ya. Kita nggak mau ngerti pasangan. Mau nikah berapa lama pun, kalau tanpa pengertian nggak akan ada penyelesaian.